selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Dalam masa COVID ini, jangan lupa untuk selalu tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Jika tidak ada kepentingan di luar, tidak usah keluar, tetap di rumah saja. Baiklah, kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran 2, subtema 2, tema 3 bersama Ibu Puji. Pelaksanaan kewajiban, yaitu kita memiliki kewajiban baik sebagai anak, pelajar, maupun anggota masyarakat. Kewajiban harus dilaksanakan karena memengaruhi hak kita dan hak orang lain. Mari kita perhatikan pengaruh pelaksanaan kewajiban melalui cerita tentang Uni berikut. Penemuan jam membantu. Penemuan jam sangat membantu Uni untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Uni selalu bangun pukul 5 pagi. Setelah melaksanakan ibadah dan mandi, Uni makan pagi. Uni berangkat sekolah pukul 6.20. Uni sering berangkat sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman. Dengan berjalan kaki, Uni membutuhkan waktu 30 menit hingga tiba di sekolah. Bel masuk sekolah berbunyi pukul 7. Uni hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Sementara itu, bel pulang sekolah berbunyi pukul 14. Saat jam pulang sekolah, Uni pun langsung ke rumah. Sesampainya di rumah, Uni makan siang lalu beristirahat. Pukul 16, Uni mandi. Setelah mandi sore, Uni beribadah. Uni kemudian membantu mengerjakan tugas rumah. Pukul 18, Uni melaksanakan ibadah. Selanjutnya, Uni makan malam bersama keluarganya. Uni belajar pukul 19 hingga pukul 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Uni melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap. Berdasarkan cerita tersebut, terdapat banyak hal baik yang dilakukan Uni. Misalnya, bangun pagi tepat waktu dan tiba di sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Uni selalu bisa mengatur waktunya dengan baik. Mengatur waktu dengan baik akan membuat kegiatan sehari-hari Uni menjadi teratur. Uni tidak akan tergesa-gesa saat melakukan suatu kegiatan. Misalnya, Uni tidak akan terburu-buru saat berangkat ke sekolah. Uni bisa melakukan banyak kegiatan dengan tenang. Hasil yang Uni dapatkan pun akan maksimal. Uni adalah seorang pelajar yang baik dan disiplin. Uni telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Uni datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan rajin, dan selalu mengerjakan PR. Oleh karena itu, kita perlu mencontoh kebiasaan Uni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa nih anak-anak ibu yang ingin mencontoh? Dampak tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Contoh kewajiban pelajar adalah datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika tidak melaksanakannya, apa yang akan terjadi ya? Jika kalau kamu datang ke sekolah terlambat, maka hal itu menyebabkan gangguan untuk guru dan siswa atau teman kamu yang lain. Ataupun kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, juga akan mengakibatkan rugi pada dirimu sendiri, yaitu pekerjaan menjadi menumpuk. Juga akan mengganggu teman yang lain, apalagi tugas itu dalam bentuk kelompok. Guru juga akan susah dalam melakukan proses penilaian karena kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi anak-anak ibu mulai sekarang kumpulkan tugas tepat waktu ya, untuk memperlancar di sekolah. Kewajiban kita sehari-hari. Kewajibanmu di rumah contohnya menghormati orang tua, merapikan mainan setelah dipakai, menjaga kebersihan rumah, mematikan peralatan listrik setelah digunakan, dan merapikan tempat tidur setelah bangun. Sementara kewajibanmu di sekolah yaitu menaati aturan di sekolah, memperhatikan guru yang sedang mengajar, melaksanakan piket kelas, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Tentunya untuk yang ini orang tuamu yang menanggungnya. Terus membaca di perpustakaan dengan tenang. Sementara itu kewajibanmu di masyarakat apa? Contohnya, menjaga fasilitas umum, mengikuti kerja bakti di lingkungan, mengikuti jam belajar masyarakat, menggunakan fasilitas umum dengan bijak, membuang sampah di tempatnya. Sepertinya untuk di daerah kita mengikuti jam belajar masyarakat belum terlalu digalakkan. Misalnya, jam belajar di masyarakat itu
Kita belajar mulai pukul 7 sampai pukul 20.30. Saat itu, kita harus menjaga apabila ada tetangga yang belajar di waktu itu, tidak perlu memasang atau menghidupkan musik keras-keras sehingga mengganggu kegiatan belajar di masyarakat. Mengerti ya anak-anak Ibu dalam ini? Selanjutnya adalah pelajaran SBDP, hal-hal yang diperhatikan saat menyanyi. Saat menyanyi, yang harus kita perhatikan ada 5. Salah satunya adalah sikap tubuh, pengucapan, tempo, pernapasan, dan ekspresi. Bagaimana sikap tubuh yang baik saat bernyanyi? Yaitu harus memperhatikan sikap tubuh yang tegak dan rileks. Posisi kaki tidak ditekuk, wajah tegak ke depan, dan pandangan mata lurus ke depan. Pengucapan juga harus jelas. Saat bernyanyi, mulut kita harus terbuka lebar agar suara terdengar jelas. Bagaimana dengan tempo? Tempo kita dalam menyanyi harus cepat atau lambat, kita sesuaikan dengan lagu yang kita nyanyikan. Saat bernyanyi, kita juga harus mengatur pernapasan agar suara yang kita keluarkan terdengar merdu. Bagaimana dengan ekspresi? Menyanyi juga harus memperhatikan ekspresi. Ekspresi itu adalah ungkapan perasaan saat bernyanyi dengan gerak anggota tubuh atau raut wajah. Saat menyanyikan lagu gembira, wajah kita harus terlihat ceria. Sementara akan menyanyikan lagu sedih, wajah kita harus terlihat sedih. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagu Maryam Tomong. Lagu Maryam Tomong sudah ada di backsoundnya, jadi boleh diulang-ulang ya. Terima kasih anak Ibu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Dah.